Karena kalian menurut orang gini, ngapain sih kuliahnya di daerah gitu? Nggak ada merek itu segera didaftarkan. Halo teman-teman, salam ekonomi kreatif. Dan kali ini perdana Gekraf Kabupaten Asahan punya podcast bersama Bu Miftahul Husna. Selamat malam. Malam. Dia bawaannya ceria aja sebenarnya. Cuman karena di podcast ini agak beban ya. Iya. Agak bebannya kenapa? Boleh buat teman-teman, Bu Miftah ini adalah seorang pengajar dan juga posisinya sebagai pengurus di Gekraf Kabupaten Asahan. Sebagai Kadif Advokasi dan Sosialisasi Hukum. Malam Bu Miftah. Malam Pak Ca. Ibu, bapak gitu ya, kaku kali ya kan. Malam Mif. Malam Bang. Oke. Awak nih gimana ya? Lebih enak dipanggil abang ketimbang bapak sebenarnya. Karena di Gekraf, om tua kali kan. Memang kalau di Gekraf ini anaknya kreatif. Ya, salah satunya seperti yang pernah kalian lihat di beberapa kontennya Gekraf, dan jangan lupa di follow ya. Oke, di follow. Di follow. Instagramnya Gekraf Asahan. Betul, dan juga Facebooknya Gekraf Kabupaten Asahan. DPC Gekraf Kabupaten Asahan. Oke, malam ini topiknya adalah perdana kita podcast dan kita mau kenalkan diri dulu. Saya Chandra, di Wakil Ketua 1 di bidang program dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa sih sebenarnya Gekraf, bener kan Mif? Iya betul. Bisa kepoin sosial media kita dan kita akan coba bales komen-komen kalian yang berkenaan dengan ekonomi kreatif. Benar. Nah, kali ini aku mau tahu nih ceritanya Miftah kenapa bisa hadir di Gekraf Kabupaten Asahan. Kalau kejebak nggak lucu ya? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, gak ada masalah. Iya pokoknya intinya ya. Kronologinya dijebak. Iya. Dijebak, ditelepon. Ditelepon suruh datang untuk ketemu, ngomongin diskusiin tentang pelaksanaan kegiatan Ekraf yang dalam waktu dekat. Mau pelantikan waktu itu. Iya betul. Ya, pelantikan kita di bulan berapa ya? 9-10 ya, lupa. Iya, sekitar bulan segitu. Nah, jadi memang waktu itu malam kita butuh yang namanya temen cewek yang memang aktif di bagian hukum. Kebetulan Miftah di akademik ambil jurusan hukum. Iya, benar. Ambil jurusan hukum. Jadi waktu itu aku coba kasih saran ke Nurul Drama Kak Dian waktu itu. Coba si Miftah telepon. Nah, makanya malam kemarin itu pertama kali Miftah datang itu karena memang aku kepikiran karena kita pernah satu kerjaan nih teman-teman. Iya. Kita pernah di lembaga kepemiluan. Iya benar-benar. Sama-sama posisi di kelurahan. Iya. Cuman beda nama kelurahannya ya. Iya. Oke, kilas balik dari Miftah ini adalah seorang pengajar ya. Terus aktif di beberapa organisasi. Iya. Terus masih mau untuk menjalankan organisasi sebagai kadif Advokasi dan sosialisasi hukum. Yes. Kenapa? Apa sih sebenarnya yang jadi motivasinya Miftah lah? Yang pertama ya memang Gekraf ini kan tidak terlalu kaku ya, organisasi yang kaku. Memang betul. dituntut kreatif, terus juga bermasyarakat, terus juga memang ternyata teman-temannya ya suportif semua ya gitu. Jadi walaupun terjebak tapi menyenangkan gitu. Terjebak tapi menyenangkan. Iya betul. Banyak sekali memang teman-teman yang aktif di organisasi seperti Miftah ini yang banyak juga pengennya bergabung. Misalkan gini, ada teman yang satu punya organisasi yang lain. Seperti Kak Nurul Huda ya. Iya, Nurul Huda itu di mana-mana setiap lini organisasi pasti dibutuhkan sama organisasi tersebut. Karena potensi-potensi yang ada di teman-teman pengurus saat ini itu juga sudah banyak organisasi yang dimasukin atau ya mereka sebagai pengurusnya gitu loh. Nah, Miftah sendiri selain Gekraf apa aja nih organisasinya? Kalau dari kuliah sih sebenarnya udah ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Oke. Itu di eksternal. Kalau internal sih sebagai pendiri Mapala. Mama Papa Larang? Oh belum, enggak dong. Enggak Mahasiswa pecinta alam. Mahasiswa pecinta alam. Mahasiswa pecinta alam. Terus juga aktif dari SMA itu ikut Palang Merah Indonesia. Dulu PMR, masuk ke kuliah jadi KSR, kok sukarelawan sampai saat ini masih tergabung di situ. Masih tergabung di situ? Masih.
Nah, jadi kayak misalnya dunia organisasi itu sudah nggak asing. Jadi ketika memang ada hal yang tiba-tiba atau terjebak, ya itu sudah hal yang biasa. Yang biasa. Tinggal menjalankan amanahnya aja ke depan gitu kan. Iya, karena memang waktu saat itu Miftah menyanggupin untuk bisa bergabung di Gekraf kan kemarin. Iya betul. Makanya ditempatkan di Kadif Sosial Hukum ya. Iya. Nah, yang Miftah lakukan nih di Gekraf saat ini kan sebagai Kadif, tapi untuk Hari Ekonomi Kreatif Nasional diselenggarakan tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember 2028 Desember 2024. Miftah di bidang kalau untuk kepanitiaan sih bertanggung jawab di konsumsi. oh seperti Ya, itu. bertanggung jawab di konsumsi. Karena memang sejatinya yang lain-lain kan udah di backup sama teman-teman. Iya. Kebagian porsinya dikonsumsi ya udah dijalanin gitu. Itu. Karena ya mungkin perempuan yang lebih telaten untuk Betul, konsumsi ya gitu betul. daripada laki-laki. Karena di Gekraf sendiri untuk perempuan ada berapa kita ya? Ada 5. 5 ya, 5. So. Dan kebetulan yang bisa menghandle itu Miftah waktu itu. Ya. Karena memang di Gekraf ini kita membuat sebuah event atau sebuah rencana acara, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tentukan dan kita pilih. Seperti itu posisinya. Nah, hebatnya Miftah ini nih, hebatnya Miftah. Miftah sebenarnya adalah podcaster juga di kampus. Iya sih, cuman kalau dunia kampus kan memang kita karena nama channel kita adalah channel kampus, jadi kalau untuk seru-seruan itu kita memang kurang kali ya, lebih kayak kemonoton terkait dengan implementasi dari teori akademik. Iya, jadi kayak misalnya kita belajar teori, terus kita panggil narasumber yang bisa implementasikan teorinya. Seperti itu. Memang dari basicnya suka cakap-cakap atau ngobrol-ngobrol? Karena kebetulan perempuan, jadi perempuan itu kalau sehari harus mengeluarkan 20.000 kata, jadi tersalurkan lah. Oh, tersalurkan gitu. Iya. Jadi gini, teman-teman, ini perdana nih podcastnya. Jadi aku mau juga Miftah untuk ke depan podcastnya Gekraf, Miftah dong jadi podcasternya. Iya kan? Iya, boleh insya Allah kalau misalnya ada hal-hal yang memang bisa nanti disanggupi. Iya, nggak mungkin lagi waka ya kan, betul. Jadi buatnya kalian, Miftah ini adalah seorang aktivis yang sangat luar biasa, orangnya ceria. Terus kena enggak Gekraf ini ke Miftah sendiri? Kena ekonomi kreatif gitu. Selain tadi bahasanya ditodong untuk masuk dalam sebuah organisasi kan gitu. Terus lihat teman-temannya juga asik-asik gitu kan. Tapi dengan ekonomi kreatif sendiri, Miftah gimana itu menurut Miftah? Kalau di kehidupan sehari-hari? Iya ya, karena kita biasa gitu kan. Apalagi aku nih, memang sekeluarga tuh pengusaha kecil-kecilan. Yang penting pengusaha. Iya. Kalau bahasa gaulnya sekarang pengusaha, tapi kalau dulu ngomongnya pedagang. Pedagang. Atau penjual. Jadi kayak misalnya kalau berbisnis atau berjualan itu udah hal biasa, karena kita dari kecil udah diajarin. Oke, buat orang tua biasanya kegiatan selain ibu rumah tangga atau berdagang di rumah. Di rumah. Kalau kita di sini sebutnya kede gitu ya. Kede atau warung. Ya, toko kecil di rumah, toko kelontong. Nah, dari orang tua mempunyai bisnis kedai atau warung atau toko kelontong bahasa kita gitu. Terus minta belajar atau adaptasi dari kegiatan orang tua, menjual juga. Jadi karena hal itu sudah terbiasa dari kecil, jadi kayak minat dan bakat itu ada dengan sendirinya. Oke. Jadi kayak misalnya berjualan itu udah mulai dari SMA. Kalau dulu SMA tuh tahu nggak ya orang abang-abang kira-kira yang kayak susu yang dalam kemasan ditaruh ke freezer itu membeku. Kayak es milk kuat gitu. Es kayak gitu ya. Tapi dibentuk es kelil nih. Enggak, dia udah kita tinggal beli aja di tempat tokonya grosir gitu kan. Beli milk kuat tuh. Terus dia tinggal masukin freezer berubah jadi beku gitu. Oh, seperti es krim jadinya ya? Iya. Rasanya. Nah, itu aku bawa ke sekolah. Cara aku bawanya tahu Abang gimana? Gimana? Itu ada sekitar misalnya aku bawa 20 terus aku lapisin pakai koran. Supaya nggak cair? Iya, supaya nggak cair. Harusnya kan pakai aluminium foil. Ya kan kita keterbatasan modal toh. Oh oke, anak SMA. Karena punya duit cuma 30.000, gimana caranya supaya 60.000? Nah,
Mak, di-treat lah ya kan. prinsip ekonomi ya, modal sekecil-kecilnya dengan keuntungan sebesar-besarnya. Iya. Kreativitasnya itu ada di koran tadi. Iya betul. Jadi itu digulung sampai dia membesar kan korannya supaya nggak cair tuh. Ya. Nah itu dibawa ke sekolah SMA, khususnya SMA nih. Sekolah SMA saya nih di kota ya. SMA Negeri 1 Kisaran ya kan. Bawa itu terus ditawarin ke teman. Gak malu? Enggak, ternyata teman-teman suka. Oke. Ditambah lagi ternyata ya di SMA itu ada mata pelajaran kewirausahaan. Oke. Jadi kita pernah satu angkatan total semua menjual. Jadi kayak misalnya gini, dibentuk beberapa kelompok di kelas. Masing-masing kelas tuh mulai dari IPA 1 sampai IPA 6, IPS 1 sampai IPS 5 itu dibentuk kelompok sama gurunya. Terus kita diberikan tantangan untuk jualan. Terserah apa aja produknya, yang penting melakukan penjualan. Penjualan ya. Jadi ya udah kita dengan ide masing-masing kelompok, tim saya tuh buat risol. Terus sampai pada akhirnya gara-gara kelompok itu satu angkatan jualan, Bang. Satu angkatan? Satu angkatan. Berlomba-lomba untuk jualan? Kita nggak berlomba, kita nggak ada di situ lomba, tapi yang penting kita melakukan penjualan. Sampai adik kelas itu ada yang datang ke kelasnya kita gitu. Pokoknya kalau mau gorengan ke kelas ini, kalau mau nasi lemak ke kelas ini, kalau mau ini ke sini gitu. Saling menginformasikan. Nah iya, dan lebih serunya lagi itu sampai pihak kantin tuh marah ke pihak sekolah. Oh gitu. Gara-gara ada anak sekolah yang jualan pendapatan mereka berkurang gitu. Karena posisi kelas kita tuh paling depan, posisi kantin tuh paling belakang. Otomatis rasa malas itu lebih tinggi ya. Ya, betul. Jadi ketika ada penjual yang datang ke kelas kita kan kita dengan senang hati. Ya. Ada yang tukaran jualan, ada yang saling beli. Atau satu meja dikumpulin jualannya. Enggak. Pokoknya kita semua masing-masing kelompok tuh cari pembelinya masing-masing. Ya terserah, tapi kita nggak ada niatan berlomba. Terus gimana itu solusinya kantin? Nah, jadi gara-gara itu, jadi guru yang megang mata pelajaran kewirausahaan itu ya warning ke kita semua lah. Karena ternyata kita itu jualannya nggak cuma untuk mata pelajaran itu, jadi kita senang berlanjut lah semua jualan. Memang jiwa pengusaha entrepreneur itu muncul. Iya. Bayangin ada teman aku Bang, dia beli ke warung itu harga nasi lemak itu 5.000. Ya. Dia jual ke sekolah 6.000. Udah 1.000? Iya, dia nggak modal apa-apa, dia cuma ke warung, seller. Iya, reseller. Konsep reseller itu yang udah tapi kan kita dulu SMA nggak tahu konsep reseller ya. Kita belum boom di daerah kita. Iya, nggak ngerti sih reseller itu yang gimana ya kan. Jadi bayangin Bang, kita cuma ke kelas dia, nasi lemak, oke, dianterin. Atau nih nasi lemak, ya sudah dia bawa 20 untung 20.000 sehari. Udah lepas tuh jajannya. Udah lepas. Dan bayangin dia nggak perlu nyari orang itu yang datang ke dia. Karena ada konsep memang saling menginformasikan itu ya. Iya. Oke. Dan nggak ada malu ya satu angkatan atau nggak ada. Jadi kita makin seru Bang, jualan makin banyak, ada yang beragam. Jadi kayak kan kalau di kantin tuh dari semester kita kelas 1 sampai kelas 2 itu kan jajanan itu doang ya Bang. Oke. Terus jajanan itu doang, menunya juga itu aja, rasanya juga itu aja, nggak ada variasi lain. Jadi ketika teman-teman kita jualan ada yang beda. Soalnya konsepnya dari luar, makanan dari luar sekolah dibawa masing-masing di sekolah jadinya gitu ya. Ada yang buat sendiri memang, ada yang memang jadi reseller. Tergantunglah masing-masing punya caranya untuk berjualan. Marketingnya kita nggak terlalu susah-susah kali. Tinggal cuap-cuap aja ya. Iya. Karena kita satu angkatan itu hampir ya deket-deketan kelasnya, tinggal ada yang beli nasi lemak gitu, jadi gampang. Jadi gampang ya, memang kasihan juga ya Bu kantin dia. Itu dia, jadi gara-gara ditegur itu, kita ditegur sama gurunya, ditegur gurunya, ya kita ada yang stop jualan, ada yang lanjut, tapi diem-diem konsepnya. Jadi nggak terpublishkan ke seluruh angkatan, hanya mungkin skupnya teman-teman angkatan aja. Jadi pertama awalannya tuh kita itu kalau jualan tuh memang harus pakai trik marketing ya Bang. Caranya ya kalau misalnya kita jual buah ya kasih icip dulu nih buahnya, baru mungkin orang mau beli. Nah kalau aku tuh trik marketingnya pertama kali ya orang di kelasku itu. Orang di kelas. Nah iya, aku di kelas berarti Mita duluan yang jualan? Ya untuk jualan yang jenis itu gitu, yang milk kuat itu ya. Tapi ya aku nggak mau langsung bawa, aku bilang gini, aku jual milk kuat ada yang mau beli nggak gitu.
aku mau, ya udah besoknya baru aku bawa. Oh, pre-order. Iya. Bahasanya pre-order ya. Jadi tahu Iya. dulu nih berapa konsumen yang mau kita bawakan. Iya, tapi aku bawanya nggak sesuai orang yang mau, aku bawa lebih aja. Lebih. Pasti akan ada orang yang terpengaruh untuk beli. Apalagi cuaca panas ya kan. Itu. Dan itu nggak ada yang ngejual di sekolah. Jadi memang konsepnya cari mana yang nggak dijual di lingkungan sekolah Iya. itu yang kita jual. Sebenarnya itu konsep itu timbul karena memang kita dilarang waktu itu. Jadi kita cari ide jualan baru. Oke. Masing-masing orang. Kan awalnya kelompok nih. Lama-lama terniat lain tumbuh. Ya hilang dong rasa malu. Oke. Karena karena diberikan stimulus sama guru itu. Masih ingat kawan-kawan yang jualan itu? Oh masih, namanya Akroy, sekarang dia jadi polisi. Oke. Jadi Iya. memang mereka jualan itu untuk hobi, kebutuhan atau keterpaksaan. Nggak ada yang terpaksa, Dalam arti kata ada yang semua. kurang mungkin uang jajannya dia makanya jualan. Enggak. Memang Enggak. konsepnya memang jiwa entrepreneur itu ada gitu. Iya, kebetulan waktu zamannya aku Bang memang media sosial itu boomingnya itu ya BBM. Oh, BBM. Oke, terus? Nah, jadi kayak mulai memasarkan produk itu udah bisa tuh dari Oh ya, media melalui sosial Blast ya. Iya. BBM Blast kan itu. Jadi kita tersalur. BBM doang Bang, nggak ada blastnya. Ada lah waktu itu. Kami nggak ada. Nggak ada ya? Pakai Line. Oke. Pakai Line. Terus Lain kali ya? Iya. Jadi? Line pakai Facebook. Jadi kayak teman aku ada yang jualan baju. Oke. Tiba-tiba semua itu kayak jualan online tuh mulai ada gitu di kita. Terus kalau kuliah kenapa nggak ngambil ekonomi aja? Nggak minat juga sih kalau ekonomi. Iya, waktu itu. Tapi aku minat kalau untuk penjualan aku senang. Seneng. Tapi kalau untuk ngambil ilmu ekonomi aku enggak. Mungkin sudah kita lakukan prakteknya. Enggak Bang, karena aku kan itu dari SMA itu ngambilnya sains ya, IPA. Oh, IPA. Ya sebenarnya aku mau jadi ini sih. Kepengennya apa? Jadi sarjana pertanian. Sarjana Pertanian. pertanian. Karena memang kan anak IPA biasanya itu ke arah ke pertanian, dokter. Kenapa nggak jadi? Gitu. Kenapa nggak jadi? Karena nggak lulus. Oh, waktu itu pengennya di USU, negeri. iya, di USU. Oke. Di Terus USU. ambil hukum di UNA. Universitas Asa. Asahan. Dan alhamdulillahnya ya Allah kasih rezekinya luar biasa di situ. Oke. Karena kalian menurut orang gini, ngapain sih kuliahnya di daerah gitu? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Oke. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh ngasih jalan yang luar biasa. Nah, itu. Jadi sampai hari ini tuh alhamdulillah aku kuliah S2 itu dibiayain oleh yayasan. Wow, luar biasa. Aku bisa nggak itu ya? Bisa ya. Karena juga aku adalah satu universitas juga sama Miftah ya. Atau Kebetulan lulus. aku di ekonomi. Aku juga dulu di IPA sebenarnya. Iya Sekolah. kan? Cuman memang jiwa dagang itu dari mulai aku SD. Mulai SD sampai SMP sampai SMA aku tuh dagang. Bahkan di kegiatan di sekolah aku yang buat bazar. Oh. Supaya apa? Supaya menambah uang jajan. Karena waktu itu ya kondisi orang tua kami ada 5 bersaudara kan gitu. Jadi memang aku inisiatif itu uang jajan lebih itu caranya seperti itu. Nah makanya di Gcraft aku bisa bergabung dan sangat ingin bergabung di Gcraft ini. Ya salah satunya itu kreativitas itu tanpa batas dan menghasilkan yang namanya pundi-pundi ekonomi kan gitu. Iya. Nah ini suruh kali nih buatnya teman-teman. Miftah di bidang hukum. Iya. Tapi juga peduli dengan ekonomi kreatif, kan gitu. Kira-kira nih, Miftah, kedepannya apa sih yang direncanakan sama Kadif bagian sosialisasi hukum untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif? Ya harapan kita sih untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif tuh mereka itu punyalah label halalnya ke depan. Oke. Kalau itu ya produk makanan ya. Oke. Terus mereka segeralah kalau misalnya mereka memang punya produk terus punya merek itu segera didaftarkan. Segera didaftarkan ya. Iya, supaya terlindungi oleh undang-undang juga kan ke Benar. depannya. Jangan gara-gara nanti punya merek yang tiba-tiba sama, boomingnya Iya. sama-sama, saling ngeklaim Iya, karena kan gitu. menurut undang-undang siapa yang duluan mendaftarkan dia yang memiliki itu kan. haknya seperti Iya. itu. Jadi itu program salah satu program dari divisi sosialisasi hukum tadi ya. Terus? Mungkin itu memang kedepannya akan kita lakukan. Cuman memang kalau bisa sih nanti paling bekerja sama yang lainnya gitu Yang ya, lainnya tim-tim juga. yang lain gitu. Karena memang program kerja udah disusun gitu kan. Terasa nggak waktu dulu hobi jualan itu dengan aku udah punya produk
Tadi apa milk quote tadi ya, yang di freezer gitu. Nah, ada nggak yang buat lagi seperti itu waktu itu? Waktu di SMA? Iya, waktu di SMA. Nggak ada Nggak sih. ada, kebetulan nggak ada. Karena mereka nggak ada yang nekat bawanya kayak saya yang pakai koran ya. Pakai koran ya, Ya, saking karena kreatifnya. iya, karena pagi itu harus bangun, ngepekin milk quote itu ke dalam koran, terus Oke. bawanya ke sekolah, ribet kan. Ribet. Padahal sebenarnya ada yang lebih mudah kalau kita punya barang-barangnya kayak aluminium foil Ya. tadi, atau pakai box. Oke, box plastik Yang- ya. iya, Kontainer itu ya. Tapi kan memang keterbatasan budget. Tapi kan kita harus kreatif. Gimana pun caranya, yang penting cuan. Oke, jadi memang konsepnya adalah yang penting mendapatkan yang namanya hasil ya dari kegiatan penjualan di sekolah. Walaupun saat ini untuk fokus di dunia penjualan ada lagi nggak pengennya? Ada sih rencananya, cuman masih rencana. Ke depan memang diupayakan di bulan 12 akan launching. Oke, kemarin ada kisi-kisinya ya? Iya ada. Ada kisi-kisi. Tapi nanti ya. Iya, karena dia mau membuat sebuah box kemarin itu tanya-tanya, benar? Iya. Oke, ini seru nih. Jadi banyak kalian yang penasaran langsung aja nanti kepoin Instagramnya Miftah langsung ya. Atau kalian yang pengen mendapatkan sedikit informasi atau lebih boleh ya, atau berdiskusi tentang dunia hukum di ekonomi. Iya. Ya, maksudnya bagaimana kalian produknya supaya terdaftar di Hak Cipta, terus supaya juga mendapatkan nilai lebih ya. Kalau sudah Anda terdaftar di Haki, nilai produk itu akan menjadi lebih high quality gitu ya. Nilai jualnya lebih baik. Jadi buat teman-teman, langsung aja ke akunnya sosial media Gcraft tanya-tanya. Oke, thank you buatnya Miftah. Makasih Bang. Selamat ya, sebentar lagi akan lulus S2-nya Master Hukum. Yes. Dengan gelar Master Hukum. Kita doain, buatnya kalian semua juga kami doain. Sehat tuh badan, murah rezeki. Amin. See you next time. Salam ekonomi kreatif.